Perkenalkan, nama saya Febina Lamantin, NIM saya 20230410349. Saya dari kelas manajemen I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer segment, value proposition, dan channel. Yang pertama, customer segment. Jenis customer dalam usaha laundry dapat berupa individu seperti rumah tangga, mahasiswa yang sedang merantau, atau pekerja kantoran serta pelanggan bisnis hotel, entah restoran atau perusahaan. Yang kedua, value proposition. Di BMC, secara singkat disebutkan pembersihan yang efisien dan berkualitas, layanan yang cepat, serta penjemputan dan pengantaran laundry yang tepat waktu. Nah, di sini dijelaskan hasil cucian bersih dan berkualitas. Pelanggan menginginkan pakaian bersih, wangi, dan terawat dengan baik. Lalu, kemudahan dan penghemat waktu. Laundry menawarkan solusi bagi orang sibuk yang tidak punya waktu untuk mencuci sendiri. Dan yang terakhir, pelayanan khusus. Ini bisa berupa layanan antar jemput gratis, laundry express, layanan untuk jenis pakaian khusus seperti jas, gaun, dan lainnya, serta garansi cucian atau jam operasional yang luas. Ketiga, channel. Di BMC tertulis toko fisik serta layanan pemesanan online. Yang dimaksud toko fisik ini bangunan toko yang dibuka di pasar, di mall, entah di ruko pinggir jalan. Dan dengan adanya toko fisik ini tidak cukup cuman mengandalkan bangunan yang berdiri, tapi juga harus memiliki promosi. Contohnya, spanduk dan banner. Pasang spanduk atau banner di lokasi laundry untuk menarik perhatian calon pelanggan yang lewat. Lalu brosur. Bagikan brosur berisi informasi laundry, layanan, dan penawaran menarik di tempat-tempat strategis seperti kos-kosan, perkantoran, atau kampus. Dan kerjasama dengan bisnis lain. Jalin kerjasama dengan bisnis lain seperti kos-kosan, apartemen, atau pencucian mobil untuk menawarkan layanan laundry kepada pelanggan mereka. Nah, sedangkan layanan pemesanan online yang dimaksud ini kayak promosi secara online. Contohnya itu di media sosial, melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Sangat efektif untuk mempromosikan laundry. Untuk lebih menarik lagi, bagikan foto dan video hasil cucian, promo menarik, testimoni pelanggan, dan informasi penting lainnya. Selain media sosial yang saya sebutkan tadi, website dan marketplace juga itu bisa untuk memperluas jangkauan dan memudahkan pemesanan secara online. Perkenalkan, nama saya Niza Aprilia Zestra, NIM 202304100350, kelas manajemen I. Activities ada 5, yaitu yang pertama, penerimaan dan penanganan pakaian, yang dimana menerima pakaian dari pelanggan, mencatat jenis layanan yang diminta, itu seperti mencuci, setrika, dan dry clean, dan lain-lain. Yang kedua ada pencucian, proses mencuci pakaian sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada pengeringan, yang dimana mengeringkan pakaian setelah dicuci, baik dengan mesin pengering atau proses pengeringan lainnya, tergantung pada jenis pakaian dan metode pencuciannya. Yang keempat ada pengelompokan dan pemisahan, memisahkan pakaian sesuai dengan jenis, warna, dan layanan yang diminta oleh pelanggan. Dan yang terakhir, setrika, menyetrika pakaian sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ada key resources. Yang pertama, mesin cuci dan pengering merupakan aset fisik utama dalam operasi laundry.
Dan yang kedua ada tenaga kerja seperti pegawai untuk menerima, mencuci, dan menjemur pakaian. Dan yang ketiga ada lokasi, membuat tempat strategis untuk menarik pelanggan. Yang keempat ada bahan pembersih dan deterjen untuk mencuci pakaian dengan kualitas yang baik. Yang kelima ada sistem manajemen inventaris untuk melacak pakaian pelanggan. Dan yang keenam ada teknologi, mungkin diperlukan sistem pembayaran digital atau aplikasi untuk pelacakan pesanan. Saya Aulia Nurul Afifah, NIM saya 202304103552. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream dan customer relationship pada usaha laundry. Revenue stream atau sumber pendapatan dalam usaha laundry, pendapatan bisa berasal dari layanan tambahan, paket langganan, pengiriman dan pengambilan, pakaian khusus, serta biaya laundry. Customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Dalam usaha laundry, hubungan yang baik dapat dibangun melalui layanan tambahan yang berkualitas. Yang kedua, komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Yang ketiga, personalisasi. Yang keempat, program loyalty. Dan yang terakhir adalah umpan balik pelanggan. Key partnership. Yang pertama ada pemasok bahan pembersih untuk memastikan persediaan tetap terjaga. Kemudian ada penyedia layanan pengantaran untuk pengiriman dan pengambilan pakaian jika ada. Kemudian ada pihak pemasaran untuk membantu mempromosikan usaha seperti agen iklan lokal ataupun platform online. Dan yang terakhir ada asosiasi bisnis lokal untuk mendapatkan dukungan komunitas dan akses ke informasi industri. Kemudian ada cost structure. Yang pertama ada biaya sewa tempat di mana kita mendirikan usaha tersebut. Kemudian ada gaji karyawan dan biaya pelatihan. Kita harus mempertimbangkan gaji karyawan dan juga biaya pelatihan untuk mengembangkan upgrading dari karyawan kita. Kemudian ada biaya bahan pembersih dan juga deterjen. Yang selanjutnya ada biaya utilitas, termasuk biaya listrik, kemudian biaya air, dan lain-lain. Kemudian ada biaya perawatan dan perbaikan mesin cuci dan pengering. Ini termasuk biaya perawatan alat-alat yang kita pakai selama kita melakukan usaha tersebut. Kemudian ada biaya pemasaran dan juga promosi, termasuk pada biaya pemasaran dan juga promosi usaha jasa laundry kita. Kemudian yang terakhir ada biaya administrasi dan teknologi, termasuk pada pembayaran sistem ataupun pembayaran digital ataupun pembayaran pada aplikasi.